Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fikri Rijal Saputra dengan materi yang akan kita bahas hari ini adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, apa sih DHCP itu? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang secara otomatis menetapkan alamat IP dan konfigurasi jaringan, seperti subnet mask, default gateway, dan DNS, ke perangkat yang terhubung. DHCP menghilangkan kebutuhan konfigurasi manual, sehingga mempercepat pengelolaan jaringan dan mencegah konflik IP. Nah, di sini juga ada keunggulan DHCP. Di sini kita bisa lihat ya, tanpa DHCP harus atur IP, subnet mask, gateway, DNS satu persatu di setiap device. Sedangkan dengan DHCP, semua konfigurasi IP diberikan otomatis oleh server DHCP, jadi tidak perlu mengetik manual ya teman-teman. Nah, di sini juga ada SVI atau Switch Virtual Interface. SVI merupakan istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah virtual interface layer 3 pada sebuah switch. Istilah ini juga biasa dikenal dengan istilah VLAN. Secara default, SVI pada perangkat Cisco adalah VLAN 1. Nah, di sini juga ada fungsi SVI. Yang satu sebagai default gateway VLAN. SVI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya, host di VLAN 10 pakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasi di SVI VLAN 10. Untuk inter-VLAN routing, SVI memungkinkan komunikasi antar VLAN di dalam switch layer 3 tanpa perlu router eksternal. Ini disebut router on a stick internal. Manajemen switch, SVI bisa digunakan untuk akses manajemen switch, SSH, Telnet, SNMP, dan sebagainya melalui IP. Nah, di sini kita langsung saja ke prakteknya, teman-teman. Di sini kita buka Cisco-nya. Nah, kita buka file yang kemarin kita config ya, teman, melalui trunking. Kita coba lihat apakah masih berjalan dari PC 0 ke PC 4. Nah, masih berjalan ya, teman, successful. Kita coba lihat lagi, kita coba lagi dari PC 9 ke PC 8. Nah, masih successful ya, teman. Di sini si PC 0 ini masih bisa berkomunikasi dengan PC 2 ini, teman-teman, dan juga PC 9 ini. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita menambahkan satu perangkat, yaitu namanya router, teman-teman. Nah, di sini kita ambil routernya, teman. Kita simpan di atas. Kita sambungkan router 0 ke switch 1 ya, teman. Nah, di sini kita config dulu routernya ini. Kita nyalakan dulu, teman-teman. Kita enter no enak conft. Kita masuk ke interface-nya, teman, yaitu interface berapa nih, teman? Nah, ini GIG 0/0 ya, teman. TINT G 0/0. Kita enter, kita nyalakan dulu ya, teman. No shutdown. Nah, kalian bisa lihat, teman, sudah hijau ya, berarti sudah nyala. Nah, di sini kita akan langsung mengkonfig DHCP-nya, teman, dengan cara kita tulis int G 0/0 titik VLAN yang ada di sini, teman, yaitu VLAN 2, VLAN 3, dan juga VLAN 10 ya, teman. Kita tulis VLAN 2. Nah, setelah ini kita encapsulation dot 1q 2. Nah, setelah kita ini sudah encapsulation, kita tulis IP address-nya dulu, teman. IP address itu 192.168.1.1. Kita enter. Oh ya, subnet mask-nya, teman. IP address 192.168.1.1 255.255.255.0.
Oh, itu 5-nya kebanyakan ya teman. Kita tulis IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, sudah ya teman. Sekarang kita masuk ke encapsulation atau VLAN ketiga ya teman. Kita exit dulu. Kita interface lagi di 0/0.3 teman. Kita encapsulation dot 1Q 3. Kita kasih alamat IP address 192.168.2.1 255.255.255.0. Kita exit lagi teman. Kita ke interface lagi, interface G 0/0. Kita enter encapsulation. Oh, ini lupa dikasih VLAN-nya teman. Kita internet lagi, interface G 0/0.10. Kenapa 10? Karena PC9 ini berada di VLAN 10 ya teman. Nanti kita buka ya di switch-nya. Mari kita coba lihat apakah benar di VLAN 10. Kita enter dan kita encapsulation dot 1Q 3 10. Nah, kita kasih IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter, exit. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman, apakah PC9 ini berada di VLAN 10 teman. Mari kita coba lihat di switch-nya ya. Kita kecil i. Nah, kita nyalakan dulu enak ft. Kita coba lihat ya, show VLAN brief. Nah, kita lihat ya teman, FA06 atau port yang 6 yaitu PC9 ya teman. Bisa dilihat FA06 PC9 itu berada di VLAN 10 ya teman, yaitu sebagai tamu. Nah, sekarang mari kita setting DHCP-nya teman. Setting IP DHCP. Nah, sebelum disetting DHCP-nya itu akan semaunya teman. Jadi 169.254.73.150. Jadi tidak seperti yang kita inginkan. Nah, seperti agar DHCP yang kita inginkan, kita setting dulu ya teman di DHCP. Kita masuk ke IP DHCP pool VLAN 2 ya teman. Kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan networknya teman-teman. Network 192.168.1.1. Nah, kita masukkan juga subnet masknya teman, 255.255.255.0. Kita enter. Nah, setelah network kita masuk ke default router, yaitu IP default routernya teman. Kita ke default di strip ya teman, default router. Kita masukkan 192.168.1.1. Nah, titik 1. Nah, kita tidak perlu mengisi subnet masknya lagi ya teman, karena di sini sudah di networknya sudah ada subnet masknya. Nah, kita tinggal enter saja. Sekarang kita masukkan DNS-nya teman-teman. DNS strip ya teman, DNS server
Itu kita pakai DNS Google ya teman, 8.8.8.8, itu yang umum, sangat umum teman, itu DNS dari Google, itu 8.8.8.8.8 teman. Nah setelah itu kita kan ini sudah mengkonfig VLAN 2 ya teman, kita konfig VLAN 3 dan juga VLAN 10. Kita exit, kita ke IP DHCP pool lagi, IP DHCP pool VLAN 3, VLAN 3. Nah kita masukkan networknya teman, network 192.168.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter, kita masuk ke default router, default strip router 192.168.2.1. Kita enter lagi dan kita masukkan DNS servernya, DNS strip server itu 8.8.8.8. Kita enter lagi. Nah kita sudah mengkonfigurasi VLAN ketiga ya teman, kita mari konfigurasi VLAN 10 nya teman. IP DHCP pool VLAN 10, kita enter. Nah kita masukin networknya teman, network 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 teman. Kita enter. Oh ini nolnya kebanyakan ya teman, 5 nya kebanyakan teman. Kita network lagi, network 192.168.10.1. subnet masknya 255.255.255.0. kita enter. Nah sekarang kita masukin DNS servernya teman, DNS server 8.8.8.8. kita enter. Nah sudah ya teman, mari kita coba cek di IP nya, kita coba ya pakai IP DHCP ya. Nah masih dilihat ya teman, kita ke static dulu, kita ke DHCP. Nah kok ini langsung 7 teman-teman, kita lihat dulu ya yang lain. Bentar. Oh ini duanya di sini teman, kita ke statikin dulu yang lainnya. Kita ke statikin dulu yang lain agar teratur ya teman IP-nya, jadi tidak loncat. Kita statikin dulu. Nah desktop IP configuration kita statikan, ini juga kita statikin ya teman. Kita ke IP statik, kita ke IP lagi, nah statik PC10 nya juga statik, ini juga statik dulu ya teman, statik. Semuanya di-statikin dulu ya teman, agar IP-nya tidak loncat-loncat ya teman. Jadi dari 2 ke 7, agar dari 1, agar mulanya teratur teman. Jadi ini ini adalah 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. Ini PC9 kita statik, PC8 kita statik ya teman. Nah sekarang mari kita coba ubah ke DHCP ya teman. Mari kita kayak tadi, ini kita statikin dulu, kita DHCP. Nah sedang meminta teman. Nah di sini DHCP request successful ya teman, atau diterima teman. Nah ini kok 1.6 ya teman, kita coba lihat lagi. Ini sudah statik. Ini juga sudah kok teman. Mari kita coba ke PC satunya teman, DHCP. Nah sini bisa dilihat ya teman, 1.7. Nah kita lihat ini
ketika DHCP. Nah, ini 2.6 ya teman, 2.6. Kita coba lagi. Nah, ini 2.7 ya teman, berarti kita mulainya dari 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya teman, karena DHCP yang dikasih itu dari 6. Nah, ini 8 ya teman. Kita coba lihat ini lagi, coba lihat lagi. Nah, ini 9 ya, seperti tebakan. Ini yang merah ya teman, atau filan ketiga. Ini 8 ya, sama. Ini kita ada HCP. Nah, ini 9 ya teman. Kita buka lagi ketika ada HCP. Nah, ini 10 ya teman. Kita buka lagi. Nah, ini 11 ya. Kita coba lagi ke HCP. Ini 10 juga. Ini 11 juga ya teman. Nah, ini kita coba lihat PC 9 nya ya teman. Kita ke DHCP. Nah, ini gateway-nya belum keisi ya teman. Kita coba lihat lagi ke PC 8. Nah, sepertinya ini belum dikonfig ya teman, default gateway-nya. Kita coba cek di routernya ya. Oh iya teman, belum ada default routernya ya teman. Kalau di atas ini ada ya default router. Bentar teman. Nah, ini ya default router itu 192.168.2.1. Nah, kalau di sini itu belum ada ya. Berarti kita masuk lagi ke interface G0/0. Oh, ke DHCP teman. Maaf. DHCP IP DHCP pool VLAN 10. Nah, kita langsung tulis saja ya. Kita network default router teman, bukan network. Default strip router. Nah, kita isi 192.168.10.2. Kita enter, kita exit. Mari kita coba lihat lagi ya. Kok titik 2 teman? Titik 1 ya. IP DHCP pool hilang 10. Nah, kita masuk ke default router lagi ya teman. Default strip router 192.168.10.1. Kita enter. Nah, ini teman, nggak ada titiknya ya. Kita ke default router lagi, default strip router dengan IP 192.168.10.1. Nah, mari kita coba cek ya teman di PC 9 dan PC 8 nih. Coba ke static dulu dan kita ke DHCP. Nah, sudah ada ya teman default gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Kita coba lihat lagi di PC 8. Kita ke static DHCP. Nah, sudah ada ya teman 192.168.10.1. Nah, sekarang mari kita coba kirim surat dari PC 0 ke PC 9 teman. Nah, kalau valid kayak gini kita klik 2 kali. Nah, successful ya teman. Kalau di awal video tadi itu tidak bisa ya, dari PC 0 ke PC 9 maupun dari PC 0 ke PC 2 teman-teman, itu tidak bisa. Nah, di sini valid, kita klik dua kali. Nah, langsung successful ya teman. Kita coba ke yang lain ya. PC 0 ke PC 8 seperti biasa. Kalau valid kita klik 2. Kita kirim surat lagi dari PC 0 ke PC 5. Nah, valid lagi, kita klik 2 lagi.
successful ya. Kita dari PC 0 ke PC 12 teman-teman. Nah, valid lagi, kita klik 2 lagi. Kita kirim surat lagi ya, dari PC 0 ke PC berapa ini teman? 13. Seperti biasa ya, akan valid dulu, kita successful. Nah, kita coba dari PC 1 ke PC 7 teman. Seperti biasa akan valid, kita klik 2 kali. Nah, successful ya teman. Berarti kita sudah berhasil membuat IP DHCP ya teman-teman dari router ini. Nah, sekarang mari kita tambahkan 2 PC ya teman di switch layer 3 ini. Nah, di sini juga, di sini kita akan mengkonfig SVI tadi teman-teman, atau switch virtual interface ya teman-teman. Kita sambungkan dulu menggunakan kabel. Kita ke sini, kita pilih kabelnya, kita ke sini dan juga ke atas ya teman. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke CLI, kita enter. Kita nyalain dan conft, kita enter. Nah, kita buat ini ya teman-teman, apa namanya, VLAN baru teman-teman, yaitu kita buat VLAN 100 ya teman. Dengan VLAN, atau mau disambungin ya, kita sambungkan aja sama yang ini ya teman, yaitu berarti VLAN 10 dengan name tadi ya teman, tamu. Kita enter, kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke interface VLAN-nya teman-teman, int VLAN 10. Nah, sudah ya teman. Nah, sekarang kita masukkan IP configuration-nya teman, IP address-nya. IP address berarti 192.168.10.1 ya teman, dengan subnet mask 255.255.255.0. ya, kita enter. Kita ke interface range, int range 0 fa 0/6 sampai 7. Kita enter. Kita ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kita enter. Ini kita exit ya teman. Nah, di sini kita akan memasukkan IP DHCP-nya ya teman. Kita tulis IP DHCP pool VLAN 10. Kita enter. Kita masukkan network ya teman, network 192.168.10.1 teman-teman, dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter dan kita masuk ke default routernya teman, default strip router dengan IP 192.168.10.1 teman. Kita enter. Kita masukkan DNS servernya, DNS strip server 8.8.8.8. Kita enter, kita exit. Mari kita coba lihat ya teman.
di PC 15 dan PC 14. Apakah bisa minta DHCP? Kita coba ya, kita IP configuration. Nah, ini masih static ya, kita ke DHCP. Masih meminta DHCP valid, Apipa is being used. Oh, berarti sudah digunakan ya, teman. Kita coba yang ini. Sudah digunakan, berarti kita buat VLAN baru ya, teman. Kita masuk ke multilayer lagi. Kita bikin VLAN 100, teman. VLAN 100 dengan name kita samakan sama yang tadi ya, teman. Yaitu tamu. Kita enter. Tidak bisa double ya, teman. Kita name lagi. Name pegawai aja ya, teman-teman. Pegawai. Nah, sudah ya, teman. Kita exit. Nah, kita masukkan ke interface VLAN 100. Nah, setelah ini kita masukkan IP address 192. Kita IP-nya 10.10.10 aja ya, teman. 10.10.10.1, teman. Kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Kita exit dulu, teman. Ke switch port ya, teman. Langsung saja ke switch port ya. Lihat, bener teman-teman. Kita exit dulu ya. Kita exit. Kita sudah dikasih alamat IP ya, teman. Kita masuk ke int range 0 fa 0/6 sampai 7. Kita enter. Kita masukkan switch port mode akses. Switch port akses VLAN 100. Kita enter. Kita exit. Nah, sekarang kita masukkan DHCP-nya, teman. IP DHCP pool VLAN 100. Kita enter. Nah, kita masukkan networknya, teman. Network 10.10.10.1. Kita enter. Oh, subnet masknya, teman. Kita tulis lagi network 10.10.10.10.1. Nah, subnet mask 255.255.255.0. Kita enter. Nah, kita masuk ke default router. Default strip router dengan IP 10.10.10.1. Kita enter lagi. Kita masukkan DNS strip server, yaitu dengan 8.8.8.8. Enter. Nah, mari kita coba lihat ya, teman, di IP PC 15 dan PC 14. Kita ke DHCP lagi ya, teman. Kita ke IP configuration, kita static. Kita buka DHCP. Nah, bisa dilihat ya, teman, DHCP request successful, berarti sudah sukses ya. Bisa dilihat di sini IP-nya 10.10.10.2 dengan gateway 10.10.10.1 ya, teman. Kita coba yang atas. Kita pergi configuration, test static, DHCP, meminta DHCP, dan DHCP sukses ya, teman. 10.10.10.3 dan dengan gateway 10.10.10.1 dan DNS server 8.8.8.8. Melihat dari PC 4 ke PC 15. Nah, successful ya, teman. Sampai jumpa ketemu di video selanjutnya, teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.